Film ini terinspirasi dari kisah nyata yang pernah terjadi di Semarang. Kisah horor berdasarkan kisah nyata memang memiliki atmosfer yang berbeda, seakan-akan semuanya benar-benar pernah terjadi. Namun sebelum menonton, ingatlah bahwa film ini telah mengalami dramatisasi untuk memperkuat suasana. Jadi, jangan langsung percaya sepenuhnya. Dan sebelum lanjut, alangkah baiknya gunakan headset kalian agar atmosfer horornya lebih terasa. Oke guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Semarang 1976. Di sebuah desa, sekelompok anak-anak sedang bersiap menuju lapangan untuk bermain sepak bola. Salah satu dari mereka, Abdi, diperingatkan oleh ayahnya agar tidak pulang terlalu larut. Sore itu permainan berlangsung seru. Beberapa anak mulai pamit pulang. Tetapi Abdi dan temannya Sutrisno masih ingin bermain lebih lama. Mereka terlalu asik hingga langit mulai gelap tanpa mereka sadari. Sebuah tendangan membuat bola mereka terlempar masuk ke dalam ladang jagung. Tanpa berpikir panjang, keduanya pun masuk ke dalam ladang untuk mencari bolanya. Langit semakin gelap, suasana mulai terasa berbeda. Abdi merasa gelisah dan mengajak Sutrisno pulang saja. Tapi temannya itu bersikeras masih ingin mencari bolanya. Tak lama kemudian, suara asing terdengar dari antara tanaman jagung. Mereka saling bertatapan, merasa ada yang memanggil nama mereka. Rasa takut mulai menjalar, tapi rasa penasaran lebih kuat. Mereka mencoba mencari sumber suara itu. Hingga akhirnya, di antara batang jagung yang bergoyang pelan, mereka melihat seorang anak perempuan berdiri sambil memegang bola mereka. Sutrisno berlari mendekatinya, sementara Abdi yang ragu tertinggal di belakang. Namun yang terjadi berikutnya di luar dugaan. Saat Abdi akhirnya menyusul, pemandangan mengerikan tersaji di depannya. Sutrisno tergeletak di tanah tak bernyawa dengan kondisinya yang mengenaskan. Sementara anak perempuan itu menghilang begitu saja. Dengan tubuh gemetar, Abdi berlari pulang dan memberitahu ayahnya. Warga segera dikumpulkan dan mereka menuju ke lokasi kejadian. Namun sesampainya di sana, yang mereka temukan hanya jejak darah. Tubuh Sutrisno menghilang tanpa jejak. Setelah pencarian lebih lanjut, jasad Sutrisno akhirnya ditemukan bukan di ladang jagung, melainkan mengambang di sungai dalam kondisi yang mengerikan. Keesokan harinya, ayah Sutrisno yang masih diliputi emosi datang ke rumah Abdi dengan kemarahan yang meledak-ledak. Ia menuduh Abdi sebagai penyebab kematian anaknya. Namun ayah Abdi dengan tegas membela anaknya, meminta agar tidak menuduh tanpa bukti. Sementara itu, Abdi yang masih trauma berusaha menjelaskan bahwa anak perempuan itulah yang telah membunuh Sutrisno. Tapi ayah Sutrisno tidak percaya dengan cerita itu. Saat suasana semakin memanas, seorang tetua desa bernama Pak Sabdo datang. Ia dikenal sebagai orang pintar di kampung itu. Dengan tenang, ia mengatakan bahwa ia mempercayai cerita Abdi. Pak Sabdo melanjutkan bahwa anak perempuan yang mereka lihat bukanlah manusia biasa. Namanya Sumala, sosok yang sudah lama meneror desa hingga mendapat julukan si anak iblis. Pak Sabdo lalu mulai menceritakan awal mula teror ini terjadi. Cerita pun mundur jauh ke tahun 1947. Di masa itu, seorang perempuan bernama Sulastri tinggal di desa bersama suaminya, seorang pria keturunan Belanda bernama Sujiman. Mereka telah lama menikah, namun belum juga dikaruniai anak. Suatu pagi, Sulastri pulang ke rumah setelah membeli jamu kesuburan. Dengan penuh harapan, ia memberitahu Sujiman bahwa mungkin dalam beberapa bulan ke depan mereka akan memiliki keturunan. Namun bukannya senang, Sujiman justru menunjukkan ekspresi yang tidak puas. Ia memotong pembicaraan dan meminta Sulastri mencari cara lain. Dari percakapan ini, jelas bahwa Sujiman sangat menginginkan keturunan dan ia mulai kehilangan kesabaran. Ketegangan di antara mereka semakin memuncak. Sujiman memperingatkan Sulastri bahwa jika dalam 1 tahun ke depan ia masih belum bisa memberinya anak, maka Sujiman akan menikah lagi. Sulastri hanya bisa terdiam, hatinya hancur dengan air mata yang menggenang. Ia keluar dari rumah untuk sekedar menenangkan diri.
Saat itulah Sulastri mendengar percakapan dua warga desa yang membicarakan tentang Emak Tukina, seorang dukun yang dipercaya bisa memberikan keturunan. Warga itu mengatakan bahwa banyak orang yang telah bersaksi bahwa bantuan dari Emak Tukina benar-benar manjur. Karena keinginannya yang begitu kuat, Sulastri pun akhirnya memutuskan pergi ke tempat Tukina. Ia ditemani oleh Bosum dan harus menyeberang ke desa dengan menggunakan perahu kecil. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di rumah Tukina. Sulastri masuk seorang diri. Tukina menyambutnya dengan tatapan tajam. Ia mengatakan bahwa jika Sulastri ingin meminta bantuannya, maka itu tidak akan seperti dukun biasa. Ilmu yang digunakan Tukina adalah ilmu hitam. Sulastri harus menjalani sebuah ritual berat yang akan mengikat dirinya dengan tuan dari Emak Tukina. Ketika Sulastri bertanya siapa yang dimaksud tuan, jawaban Emak Tukina mengejutkannya, yaitu iblis. Jika Sulastri setuju, ia akan dikaruniai anak kembar. Yang satu akan lahir sebagai manusia biasa, cantik dan baik hati, sedangkan yang satunya lagi berwujud buruk rupa dan berasal dari golongan bangsa jin. Ketika mereka lahir, Sulastri dan Sujiman harus menjaga keduanya hingga mereka berusia 10 tahun. Setelah itu, anak dari bangsa iblis akan diambil kembali oleh pemiliknya. Namun jika mereka mengabaikan perjanjian atau menelantarkan anak tersebut, kutukan akan menimpa kepada seluruh keluarga mereka. Dengan berat hati, Sulastri akhirnya menyetujui ritual tersebut. Tukina mulai berdoa kepada iblis, memulai ritual yang menegangkan. Sebagai bagian dari upacara, Sulastri dipaksa meminum darah sebagai penutup ritual. Tak lama setelah itu, tubuhnya mulai kejang-kejang seperti kerasukan. Ketika kesadarannya kembali, perutnya sudah mulai membesar. Emak Tukina tersenyum dan berkata, "Dalam 2 bulan lagi kau pasti akan hamil." Dan benar saja, 2 bulan kemudian, bidan yang memeriksa perut Sulastri memastikan bahwa ia sedang mengandung anak kembar. Sujiman sangat bahagia dan berterima kasih kepada sang istri. Namun Sulastri tidak menceritakan yang sebenarnya mengenai ritual yang ia lakukan bersama Tukina. Ia juga menyembunyikan pantrangan serta larangan yang telah disepakati. Sulastri kemudian bertanya kepada Sujiman mengenai anak yang cocok untuk anak-anak mereka nanti. Sujiman memberikan nama Kumala untuk anak pertama, sementara Sulastri memilih nama Sumala untuk anak keduanya. Dengan penuh kebanggaan, Sujiman memanggil ajudannya Sukir dan menyuruhnya untuk menyampaikan kabar kepada seluruh penduduk desa bahwa Tuan Putri sedang mengandung calon penerus keturunan Sujiman. Beberapa bulan kemudian, malam itu Sulastri bersiap untuk melahirkan. Dalam proses persalinan, ia seakan melihat sosok iblis yang sudah menunggu kelahiran anaknya itu. Akhirnya, bayi pertama lahir. Tapi ia tidak langsung menangis, membuat semua orang khawatir. Proses persalinan pun dilanjutkan kembali. Tak lama, bayi kedua lahir dan tangisannya terdengar hingga ke telinga Sujiman. Saat melihat bayi pertama, Sujiman bertanya mengapa bayi itu tidak menangis. Namun ketika melihat bayi yang kedua, ekspresinya berubah menjadi jijik. Ia bertanya-tanya makhluk apa yang telah lahir itu. Tidak hanya buruk rupa, suster juga mengkonfirmasi bahwa bayi tersebut mengalami cacat. Tanpa ragu, Sujiman bergegas mengambil sebuah keris pusaka. Secara mengejutkan, ia melenyapkan bayi kedua itu, yaitu Sumala. Di saat bersamaan, Kumala akhirnya menangis untuk pertama kalinya. Hal itu membuat Sujiman dan Sulastri merasa bahagia. Tanpa menghiraukan Sumala yang telah lenyap, Sulastri pun seakan terbuai dan lupa akan perjanjian yang ia buat dengan Tukina. Sujiman kemudian menyuruh Sukir untuk mengumumkan kepada seluruh warga desa bahwa anaknya telah lahir. 3 tahun kemudian, Sujiman mulai mengajari Kumala berjalan. Namun anak itu masih belum bisa berdiri dengan sempurna.
kerabat Sujiman mulai membicarakan keanehan Kumala yang di usianya yang sudah 3 tahun masih belum bisa berjalan atau berbicara. Mereka mulai membandingkan kondisi Kumala dengan masa kecil Sujiman, di mana Sujiman sendiri pernah mengalami cacat pada kakinya yang membuatnya pincang dan menjadi aib keluarga. Hanya setelah dipijit oleh Mbok Darmi, kaki Sujiman akhirnya bisa sembuh. Karena itu Kumala pun dibawa kepada Mpok Darmi. Tetapi hasilnya tetap sama, ia masih belum bisa berjalan. Barulah pada usia 5 tahun, Kumala akhirnya bisa berjalan, meskipun tetap pincang karena lahir dengan kondisi cacat. Pada usia ini juga Kumala menunjukkan sifat yang sangat nakal dan sulit dikendalikan. Karena kenakalan Kumala yang semakin menjadi-jadi, Sujiman pun mengambil langkah tegas. Ia memerintahkan Sukir untuk mengikat Kumala sebagai hukuman. Tidak hanya itu, Kumala yang telah diikat juga dimasukkan ke dalam sebuah gudang, dibiarkan sendiri sebagai bentuk disiplin atas perilakunya yang tak terkendali. Singkatnya, Kumala yang kini telah berusia 8 tahun. Namun karena kenakalannya yang terus berlanjut serta kekurangan fisiknya, Sujiman semakin menganaktirikan Kumala. Bahkan terkadang Kumala tak dianggap sebagai anak mereka sendiri. Pada suatu malam Kumala tertidur, kejadian aneh pun terjadi. Ia mendengar suara yang memanggilnya dari dalam lemari. Setelah terbangun, ia melihat sosok Sumala, kembarannya yang selama ini dianggap telah lenyap, menunjukkan wujudnya untuk pertama kalinya. Kumala sangat ketakutan dan bertanya, "Siapa kamu?" Sumala menjawab, "Aku adalah Sumala, kembaranmu." Ia bertanya apakah orang tua mereka tidak pernah memberitahu Kumala bahwa ia memiliki saudari kembar. Dengan penuh rasa kesal, Sumala mengungkapkan bahwa ia dibunuh hanya karena rupa buruknya, sesuatu yang tidak bisa ia pilih. Namun Sumala menenangkan Kumala dan meyakinkan bahwa ia tidak berniat jahat terhadapnya. Sebagai saudari kembar, mereka seharusnya saling menjaga, bukan untuk saling menyakiti. Sumala juga berjanji untuk selalu ada di sisi Kumala, terutama ketika anak-anak lain mulai mengejeknya. Pada malam berikutnya, Sujiman yang sedang bekerja di ruangan kerjanya. Dia merasa terganggu oleh suara piano yang dimainkan Kumala. Merasa kesal, ia keluar dari ruangannya dan tanpa basa-basi menampar Kumala. Sulastri hanya bisa melihat kejadian itu tanpa berani melerainya. Sujiman kemudian menyuruh Bosum untuk membawa Kumala. Namun kali ini sesuatu berbeda. Kumala menatap ayahnya dengan penuh kebencian. Dengan amarah yang membara, ia masuk ke ruangan kerja ayahnya dan secara tiba-tiba Kumala menyerang tangan ayahnya. Akibat kejadian itu, keesokan harinya Sujiman menghukum Kumala dengan mengikatnya di sebuah tiang di tengah hamparan tanaman jagung. Dengan suara tegas, ia memperingatkan Kumala bahwa jika ia berani berbuat seperti itu lagi, maka setiap hari ia akan dihukum dengan cara yang sama. Lalu pada suatu malam, Kumala ditemukan telah menghilang dari gudang tempatnya dikurung. Ternyata ia pergi untuk membalas dendam kepada teman-temannya yang selama ini selalu mengejeknya. Pada pagi harinya, warga desa digemparkan dengan hilangnya 3 bocah yang kemarin mengejek Kumala. Beberapa hari berlalu, namun mereka masih belum ditemukan. Kepala desa pun mengarahkan seluruh warga untuk memperluas pencarian. Saat para orang tua sedang rapat di balai desa untuk membahas pencarian, kelompok anak-anak lain yang juga sering membuli Kumala berkumpul di rumah Tono. Tak lama kemudian, Kumala muncul dengan wajah yang menyeramkan dan tatapannya mengerikan. Ia mengatakan bahwa dialah yang telah mengambil bola milik Tono. Anak-anak masih belum menyadari bahwa yang berdiri di hadapan mereka bukan lagi Kumala yang dulu. Mereka juga tidak tahu bahwa hilangnya 3 teman mereka adalah ulah Kumala.
Tono yang marah karena bola itu dilemparkan ke arahnya hingga membuatnya kesakitan. Dia yang hendak memberi pelajaran kepada Kumala, namun saat ia mendekat, Kumala mengeluarkan sebilah pisau. Dengan cepat ia menyerang Tono. Anak-anak lain yang hendak membantunya pun mengalami nasib serupa. Dengan amarah yang tak terbendung, Kumala menghabisi Tono dengan cara yang sadis. Malam itu berubah menjadi malam penuh teror, di mana Kumala melampiaskan kemarahannya dengan menghabisi semua bocah yang selama ini telah menghinanya. Warga kembali digemparkan dengan penemuan mayat bocah-bocah yang hilang. Mayat-mayat itu ditemukan di berbagai tempat, ada yang berada di dalam hutan dan ada juga yang ditemukan di dalam sumur. Naasnya kondisi semua mayat yang ditemukan sangat mengenaskan. Tak jauh dari lokasi mayat-mayat itu, warga juga menemukan boneka milik Kumala di sekitar tempat kejadian. Hal ini membuat warga semakin marah dan berbondong-bondong menyerbu rumah Sujiman, menuduhnya sebagai pelaku yang telah melenyapkan anak-anak tersebut. Sujiman yang tidak terima langsung membantah tuduhan itu dan bertanya di mana bukti yang mengarahkan kepadanya. Salah satu warga kemudian menunjukkan boneka yang ditemukan di hutan dan menyatakan bahwa jika bukan Sujiman, maka pasti Kumala yang menjadi pelakunya. Namun Sujiman tetap percaya bahwa anaknya tidak mungkin melakukan perbuatan keji tersebut. Ia pun memarahi warga yang berani menyebut Kumala sebagai anak tidak waras. Dengan tegas, Sujiman menyuruh warga untuk bubar dan Sukiman berjanji akan menyelesaikan masalah ini langsung dengan kepala desa. Meski demikian, Sujiman mulai merasa ragu. Sepanjang hari Kumala selalu berada di dalam gudang dan dikurung di sana, sehingga seharusnya ia tidak mungkin bisa kabur. Untuk memastikan, Sujiman dan Sulastri segera menuju ke gudang untuk memeriksa sendiri keberadaan Kumala. Setelah melakukan penyelidikan, mereka akhirnya menemukan sebuah lubang yang menjadi jalan keluar bagi Kumala untuk kabur. Fakta ini mengejutkan Sujiman, namun ia masih sulit mempercayai bahwa Kumala bisa melakukan kesadisan tersebut. Di tengah kebingungan, Sulastri akhirnya memberanikan diri untuk memberitahu Sujiman bahwa pelaku sebenarnya bukan Kumala melainkan Sumala. Mendengar nama itu, Sujiman terkejut dan langsung teringat akan apa yang pernah ia lakukan terhadap Sumala di masa lalu. Sulastri menjelaskan bahwa Kumala sempat menyebut nama Sumala dan mengaku pernah melihatnya secara langsung. Menurut Kumala, Sumala selalu berada di sisinya kemanapun ia pergi, dengan wajah yang sangat mirip dengannya. Sulastri pun menyayangkan tindakan Sujiman di masa lalu yang tega melenyapkan Sumala saat masih bayi. Sujiman semakin diliputi perasaan bersalah ketika menyadari bahwa tindakan kejamnya kini berbuah teror yang menyerang warga desa. Tak lama kemudian, Sujiman menemui Kumala dan bertanya apakah benar Sumala yang membunuh anak-anak itu. Dengan suara lirih, Kumala mengiyakan. Ia mengaku sudah berusaha melarang Sumala, namun saudara kembarnya yang penuh dendam itu bersikeras ingin melenyapkan semua orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Merasa panik dan tidak tahu harus berbuat apa, Sujiman segera menyuruh Sukir untuk memasung Kumala. Ia kemudian berpamitan kepada Sulastri untuk meminta bantuan kepada Pak Kasno, seorang guru spiritual yang selama ini menjadi penasihat keluarganya. Selama Kumala dipasung, Bosum yang selalu setia dan sangat menyayanginya tetap memberikan perawatan terbaik. Ia tidak menyangka bahwa nasib Kumala akan berakhir seperti ini. Kumala sangat berterima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan Bosum. Namun dengan suara lirih, Kumala meminta Bosum untuk pergi. Ia takut kehadiran Bosum justru akan membahayakan keselamatannya sendiri. Dengan berat hati meskipun tidak tega, akhirnya Bosum pun meninggalkan rumah itu. Sementara itu, Sujiman akhirnya bertemu dengan Pak Kasno. Setelah melakukan ritual, Pak Kasno mengungkapkan rahasia besar tentang Sulastri kepada Sujiman. Ia menjelaskan bahwa Sulastri telah bersekutu dengan iblis demi mendapatkan keturunan. Ia mengandung anak kembar, satu manusia yang cantik dan satunya lagi adalah anak iblis yang buruk rupa. Mereka diharuskan merawat anak itu hingga berusia 10 tahun. Setelah itu, anak iblis akan diambil kembali oleh pemiliknya dan mereka akan hidup bahagia. Namun kenyataannya justru Sujiman malah melenyapkan Sumala.
si anak iblis saat dia masih bayi. Karena itulah iblis sangat murka karena perjanjian yang telah dibuat telah dilanggar. Sujiman pun bertanya bagaimana cara untuk menghentikan kutukan ini. Pak Kasno yang kemudian dirasuki oleh kodamnya mengatakan bahwa tengah malam nanti akan menjadi sangat berbahaya. Hari ini adalah tepat 10 tahun usia Sumala, di mana ia akan sepenuhnya menguasai Kumala. Sujiman kembali bertanya apakah masih ada cara untuk menyelamatkan Kumala. Pak Kasno menjelaskan bahwa satu-satunya cara adalah mengusir Sumala dari tubuh Kumala. Karena jika tidak, selamanya Kumala akan menjadi Sumala si anak iblis. Pak Kasno juga memberikan sebilah keris sakti kepada Sujiman sebagai perlindungan jika Kumala melawan. Ia menyuruh Sujiman membawa Kumala ke tempat ritual sembari ia mempersiapkan proses pengusiran Sumala dari tubuhnya. Namun jika keadaan semakin berbahaya, Sujiman harus menusuk Kumala tepat di jantungnya. Kembali ke rumah, Sukir yang menjaga Kumala dikejutkan saat melihat Kumala telah lepas dan berdiri di luar kandang. Sebelum ia sempat beraksi, Kumala menyerang Sukir, mencekiknya dengan tali dan hampir menikamnya dengan sebilah pisau. Sukir berlari ketakutan ke dalam rumah, namun Kumala tetap mengejarnya dengan niat menghabisinya. Saat Sukir masuk ke dalam rumah, ia mencoba bersembunyi, tetapi Kumala berhasil menemukannya. Dengan tatapan kosong, Kumala melemparkan pisau ke arah Sukir, hingga ia terkapar sekarat. Meskipun Sukir meminta maaf, Kumala tetap melenyapkannya dengan cara yang luar biasa. Tak lama setelah itu, Sulastri mendengar dentingan piano. Saat keluar, ia melihat Kumala sedang memainkan piano dengan ekspresi menyeramkan. Seperti yang terjadi pada Sukir, Kumala berniat menghabisi Sulastri juga. Sulastri yang ketakutan berlari dan tanpa sengaja melihat mayat Sukir yang telah tewas. Dalam kepanikan, Sulastri masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Namun Kumala berhasil melubangi pintu dan menobrak masuk. Begitu berhasil masuk, Kumala langsung menggores tangan dan kaki ibunya. Dengan suara dingin, jiwa Sumala berkata bahwa ibunya tidak becus untuk merawat anak-anaknya. Sulastri menangis dan berusaha menjelaskan bahwa ia ingin merawat mereka, namun ayah mereka lah yang memilih untuk melenyapkan Sumala. Sulastri juga menyadari bahwa Sumala melakukan ini semata-mata justru untuk melindungi Kumala, namun yang dilakukan Sumala salah. Dengan penuh rasa bersalah, Sulastri meminta maaf karena telah menelantarkan Kumala dan gagal menjadi ibu yang baik. Momen haru pun tercipta di antara mereka. Namun sekejap kemudian, Sumala kembali merasuki tubuh Kumala sepenuhnya dan tanpa ragu melenyapkan Sulastri dengan cara yang kejam. Saat bersamaan, Sujiman tiba di rumah dan melihat kengerian yang telah terjadi. Ia menemukan Kumala duduk di sebuah kursi dengan wajah ketakutan, sementara Sumala tampak berdiri di belakang Kumala. Kumala memohon kepada ayahnya untuk membantunya, namun semuanya sudah terlambat. Sumala kembali masuk ke dalam raga Kumala, menguasai sepenuhnya. Sujiman yang ketakutan berusaha melarikan diri, tetapi ia terpleset dan jatuh dari tangga. Dengan menahan rasa sakit, ia bergegas keluar rumah dan membunyikan kentungan darurat untuk memanggil warga. Tak lama, para warga berkumpul di halaman rumah Sujiman. Dengan napas tersenggal, ia memberitahu mereka bahwa Sukir dan Sulastri telah meninggal. Warga yang marah berbondong-bondong masuk ke dalam rumah untuk mencari pelaku pembunuhan itu. Namun mereka tidak menemukan siapapun di sana. Pak Kades kemudian bertanya kepada Sujiman apa yang sebenarnya terjadi. Sujiman sendiri bingung dan tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Ia hanya tahu bahwa satu-satunya yang ada di dalam rumah tadi adalah Kumala. Pak Kades yang mendengar pernyataan itu menjadi curiga. Apakah mungkin Kumala yang melakukan semua ini? Tanya dengan nada penuh keraguan.
Sujiman semakin sulit untuk memberikan penjelasan. Ia tidak bisa mengungkapkan kebenaran tentang Sumala tanpa terdengar gila di depan warga. Sementara itu, suasana semakin tegang. Warga pun mulai mencari keberadaan Kumala yang kini menghilang entah kemana. Sementara itu, Sujiman bertekad untuk mencari Kumala seorang diri. Ia menyusuri kebun dengan hati-hati, namun tiba-tiba saja Kumala muncul dari belakang dan menyerangnya. Sujiman terjatuh, tetapi dengan sekuat tenaga ia berhasil melawan hingga membuat Kumala tak sadarkan diri. Di saat ia memiliki kesempatan untuk menghabisi Kumala, Sujiman ragu. Kenangan tentang anaknya yang dulu masih kecil dan lemah kembali terlintas di benaknya. Alih-alih menghabisinya, ia memilih untuk membungkus kepala Kumala dengan kain dan bersiap membawanya ke tempat Pak Kasno. Namun sebelum sempat melakukannya, Kumala tersadar dengan suara lirih namun menusuk. Ia berkata, dulu ayah sering dihina karena cacat, lalu sembuh dan menjadi sempurna. Tapi kenapa anak ayah justru terlahir cacat? Kumala melanjutkan dengan nada yang semakin tajam. Jika dulu ayah benci diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya, kenapa ayah melakukan hal yang sama kepadaku? Jika ayah dulu merindukan kasih sayang orang tua, maka begitu juga yang kurasakan. Begitu juga dengan Sumala. Ketika Kumala yang masih terbungkus kain tiba-tiba menghilang, Sujiman terkejut dan mencoba mencari ke sekelilingnya. Tiba-tiba Kumala muncul kembali dan dengan cepat menyayat kaki Sujiman dengan pisau tajam. Sujiman jatuh tersungkur, darah mengalir deras dari lukanya. Namun ia berusaha bangkit dan melawan dengan sisa tenaga yang ia miliki. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Sujiman bertahan hingga titik darah penghabisan. Dan dengan satu gerakan cepat, ia berhasil menusuk jantung Kumala dengan keris sakti pemberian Pak Kasno. Namun hal yang tak terduga terjadi. Kumala tidak mati. Sujiman menatap dengan penuh keheranan. Tubuh Kumala yang seharusnya melemah justru tetap berdiri tegak dan mulutnya keluar suara tawa dingin yang menyeramkan. Sejak tubuh ini menjadi milikku, ujar Sumala dengan suara menggelegar, aku bukan lagi manusia. Kekuatan iblis telah sepenuhnya berada dalam tubuh ini. Aku bukan Kumala. Aku adalah Sumala. Sujiman yang sudah lemah hanya bisa terdiam menyaksikan perubahan mengerikan itu. Dalam sekejap, Sumala menerjang ke arahnya dengan kebrutalan yang tak terkendali. Dengan kekuatan iblis yang telah sepenuhnya menguasai tubuh Kumala, Sumala akhirnya menghabisi ayahnya dengan cara yang luar biasa, meninggalkannya dalam kegelapan malam yang penuh dengan teror. Keesokan harinya warga kembali berkumpul. Mereka masih belum menemukan jejak Kumala ataupun Sujiman. Salah satu warga, Sabdo, keponakan Bosum, tiba-tiba memanggil mereka ke kebun, di mana ia menemukan Sujiman telah tewas dalam keadaan yang mengenaskan. Tidak hanya itu, warga juga menemukan Pak Kasno di kediamannya sudah tidak bernyawa. Sejak saat itu, tidak ada yang bisa mengalahkan Kumala setelah tubuhnya dikuasai sepenuhnya oleh Sumala. Sejak malam kelam itu, ia tidak pernah ditemukan lagi. Dan begitulah ceritanya, ucap Pak Sabdo dengan suara berat. Sebagai penghormatan dan upaya agar Sumala tidak mengganggu, warga desa sering meletakkan sesajen di tempat-tempat tertentu. Mereka percaya bahwa itu satu-satunya cara untuk berdamai dengan arwah yang kini bersamayam dalam kegelapan. Dan pesan moral yang bisa kita ambil dalam film ini adalah dendam dari kebencian yang diwariskan hanya akan melahirkan tragedi baru. Kisah ini mengajarkan bahwa keadilan dan kasih sayang harus diberikan kepada siapapun tanpa memandang rupa atau keadaan fisik. Setiap manusia berhak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari keluarganya, karena kebencian hanya akan melahirkan kehancuran. Selain itu, cerita ini mengingatkan kita untuk tidak bermain dengan kekuatan gelap yang di luar pemahaman manusia, karena setiap perjanjian yang melibatkan kejahatan selalu memiliki konsekuensi yang tak terduga. Dan di sini akhirnya film pun selesai.